Ya, sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe berlangganan channel ini biar nanti teman-teman ada notifikasi pembaruan video saya yang terbaru. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini di sini saya akan memberikan tutorial atau tips kepada teman-teman bagaimana cara memperluas atau memperbesar RAM memori HP kita teman-teman. Nah, setelah di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tuh kenapa sih bisa aplikasi itu bisa relock ya ketika kita pindah-pindah aplikasi yang sudah dibuka, tapi ketika dibuka kembali lagi ke aplikasi sebelumnya itu nge-relock atau membuka lagi dari awal. Nah itu ya, itu di video kemarin saya bahas, dan di sini saya akan coba memaksimalkan RAM yang kita punya teman-teman di smartphone teman-teman sekalian ya. Jadi ada beberapa cara nih teman-teman ya yang akan saya berikan kepada teman-teman. Nah, sebelum ke nanti tutorial di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu teman-teman ya yang akan digunakan nanti di tutorial tersebut. Yang pertama teman-teman itu wajib punya aplikasi CPU-Z ya. Itu nanti di situ untuk memeriksa keadaan RAM. Saya akan perlihatkan dulu kepada teman-teman ya di sini. Nah, ini CPU-Z ya. Oke. Nah, ini teman-teman wajib download dulu di Play Store ya kalau belum punya. Ini nanti untuk memeriksa keadaan RAM yang sedang terpakai dan tidak terpakai, teman-teman. Nah, ya oke, maaf teman-teman, barusan ada pengamen teman-teman. Aduh, kirain saya kaget ya, takutnya apa, tapi pengamen dan saya sudah atasi. Oke, nah oke, tadi di CPU-Z teman-teman ya, CPU-Z. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, itu aplikasi yang wajib nih, yang harus sebetulnya ini harus ada nih Pak teman-teman, harus, soalnya aplikasi ini sangat benar-benar berguna sekali ya untuk memanage smartphone kita agar lebih maksimal. Apa itu teman-teman sudah tahu ya? Saya Hibrinator teman-teman ya, tidak bosan-bosannya saya bilang aplikasi Hibrinator. Nah, ini teman-teman, ini aplikasi Hibrinator, ini aplikasi yang menurut saya cukup bagus ya teman-teman ya. Di sini untuk memaksimalkan kinerja RAM kita. Ini di sini itu ini RAM ya. Jadi kapasitas penggunaan RAM di sini nanti kita coba perdekat ya di tutorial nanti ya. Ini saya jelaskan dulu aplikasi yang harus ada ya. Jadi itu ya. Jadi Hibrinator ini fungsinya untuk menonaktifkan semua aplikasi yang ada di latar belakang. Nah itu ya. Oke. Kemudian teman-teman, yang ketiga, yang ketiga ini tidak lepas lagi juga nih teman-teman dari opsi developer ternyata teman-teman ya, untuk memperlebar atau memperbesar keadaan RAM kita pada saat kita mau bermain game misalkan. Kan biasanya game itu kan memakai RAM-nya itu cukup besar, jadi kita memaksimalkan nih kondisi RAM-nya terlebih dahulu baru kita bermain game. Nah itu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, untuk meluaskan atau memperbesar RAM kita itu memerlukan opsi pengembang atau opsi developer. Nah itu kata saya juga teman-teman. Jadi teman-teman itu wajib tahu ya mengenai opsi developer atau mode pengembang, karena hal itu bisa sangat bermanfaat sekali untuk memaksimalkan kinerja smartphone kita teman-teman, gitu ya. Oke, nah apa saja yang harus dirubah di opsi developer? Nah, di opsi developer teman-teman itu hanya perlu merubah beberapa saja teman-teman. Di paling bawah ya, di opsi developer itu ada yang namanya aplikasi. Nah ini ya, aplikasi ini sangat namanya ya, jadi saling terkait yang video saya sebelumnya juga mengenai gaming mode, kemudian mengenai hemat baterai. Ini sangat saling terkait teman-teman dengan hal itu ya. Nah, jadi untuk memperluas RAM ketika kita mau bermain game misalkan ya, agar gamenya itu bagus, atau aplikasi berat lainnya itu lancar, dengan memaksimalkan RAM kita itu ini teman-teman. Jadi
di sini tuh kan ada aplikasi nih teman-teman ya. Ada jangan simpan kegiatan. Nah, jangan simpan kegiatan itu teman-teman aktifkan ya, diaktifkan. Nantilah saya akan coba diperdekat. Kemudian batas proses background. Nah, batas proses background ini nanti teman-teman pilih ke tanpa proses latar belakang. Oke, nah gitu ya. Tapi perlu diingat teman-teman ya, perlu diingat nih, ini akan bertolak belakang dengan tutorial yang saya berikan kemarin gitu teman-teman ya. Nah itu pasti kan dijelasin tuh yang kemarin di video sebelumnya. Nah jadi kalau misalkan teman-teman mengaktifkan batas proses background dan jangan simpan kegiatan, itu ketika nanti teman-teman berpindah aplikasi itu meskipun RAM-nya kosong, meskipun RAM-nya besar misalkan ada 8 GB kosong atau free-nya tuh 4 GB, itu akan tetap nge-reload teman-teman. Ya, akan tetap membuka dari awal. Kenapa? Karena ketika kita berpindah otomatis hancurkan setiap kegiatan setelah ditinggal pengguna. Nah itu maksudnya. Jadi ketika teman-teman pindah nih dari aplikasi yang pertama ke aplikasi yang kedua, itu pasti nge-reload teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Nah itu sih sebetulnya cuma 3 tips ini yang nanti perlu untuk memperbesar RAM kita. Oke. Itu ya teman-teman ya. Kita langsung aja nih ke video berikut ini biar teman-teman lebih jelas. Oke. Ya, oke teman-teman, ini sudah ada di tampilan smartphone saya seperti biasa. Tadi yang saya sudah jelaskan teman-teman ya, itu kan perlu 3 ya, ada 3. Yang pertama itu teman-teman untuk mengecek keadaan RAM-nya ya. Untuk mengecek keadaan RAM-nya, teman-teman itu menggunakan aplikasi CPU Z. Coba kita lihat sini CPU Z. Oke, di sini ya ini Asus Zenfone Mark 4 M1 ya. Ini oke, ada 059. Kita lihat di sini Asus Zenfone Mark 4 M1. Oke. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini available RAM ya. Available atau RAM yang tersedia ini cuma 1737. Ini wajar ya karena saya menggunakan RAM yang besar. Maksudnya nggak besar-besar juga sih lah, standar lah di 4 GB ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang menggunakan RAM yang 2 GB ataupun 3 GB, nah teman-teman bisa menggunakan atau bisa coba cara ini kalau misalkan teman-teman nih mau bermain game yang berat ataupun juga aplikasi yang berat. Nah, bisa menggunakan cara ini. Oke, pertama-tama teman-teman cek dulu menggunakan CPU Z ya di sini available RAM-nya. Oke. Kemudian yang kedua, teman-teman di sini nggak bosan sekali ini membahas aplikasi ini. Itu aplikasi Hibrinator, teman-teman ya. Di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan tuh lengkap ya bagaimana caranya. Di sini saya mungkin agak singkat saja teman-teman ya di sini. Nah, teman-teman menggunakan aplikasi Hibrinator ini ya untuk mengeluarkan aplikasi-aplikasi yang ada di latar belakang atau di aplikasi pengguna. Nah, di sini coba teman-teman bisa dilihat untuk aplikasi yang diluncurkan. Di sini ada beberapa aplikasi yang diluncurkan, Call of Duty, Google Play Game, Little Big Snake, dan Warzone. Nah, ini semuanya itu harus dikeluarkan terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, itu dikeluarkan biar lebih maksimal. Nah, kita tinggal klik saja Hibrinate ya. Hibrinate. Kita klik Hibrinate. Nah, dia otomatis untuk dikeluarkan secara sendirinya. Oke. Nah, itu semuanya sudah keluar teman-teman ya. Oke, tadi itu di 1700 ya. Nah, sekarang yang pertama itu CPU Z, yang kedua Hibrinator, yang ketiga opsi masih dengan menggunakan opsi developer. Nah, saya juga tidak bosan-bosannya dibahas juga opsi developer ya, teman-teman, biar juga teman-teman nih paham nantinya ya. Oke. Nah, kita langsung saja masuk ke opsi developer. Teman-teman, sistem opsi developer ya. Nah, cari paling bawah. Nah, oke. Nah, di sini aktifkan jangan simpan kegiatan. Oke, ini untuk menghilangkan aplikasi yang berada di latar belakang atau aplikasi sistem yang berjalan di latar belakang. Oke, di sini pakai yang tanpa proses latar belakang. Oke, sip. Udah itu aja teman-teman yang perlu dirubah dari opsi developer. Nah, cuma dengan catatan nih teman-teman ya, ini akan bertolak belakang dengan apa yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Aplikasi-aplikasi yang berjalan itu nanti akan reload teman-teman, meskipun RAM-nya itu besar ya. Kemarin juga saya sudah jelaskan, meskipun RAM-nya itu sampai 12 GB,
Kalau ini diaktifkan, ketika berpindah aplikasi lain ke aplikasi lain itu akan reload, itu pasti akan reload teman-teman ya. Nah itu, jadi ini saya khususkan untuk smartphone yang memiliki RAM yang kecil ya, misalkan RAM 2 GB atau RAM 3 GB seperti itu teman-teman ya. Cara efektifnya untuk memperluas RAM yang kosongnya gitu loh maksudnya teman-teman ya, ini ya. Nah itu udah ini. Sekarang kalau sudah aktif teman-teman, kita tinggal lihat saja nih di CPU Z lagi. Oke, kita lihat di CPU Z dan ini kita klik lagi. Kalau diklik, nah kalau ada tulisan ini berarti tidak ada aplikasi yang di Hibernate ya. Nah jadi kita lihat lagi di CPU Z. Oke, kita lihat CPU Z, jangan kaget teman-teman, sekarang jadi berapa nih yang kosongnya. Yap, di sini yang kosongnya atau available RAM-nya menjadi 2 GB 57 56 MB teman-teman, lebih 4% dari setengahnya teman-teman. Itu yang tersedia ya, RAM yang tersedia. Nah itu teman-teman ya, cara untuk untuk memperluas RAM atau memperlega RAM atau memperbesar RAM kita yang kosong gitu. Jadi teman-teman bisa memainkan game-game yang berat. Itu loh teman-teman ya caranya. Oke, saya simpulkan atau saya ulangi. Yang pertama teman-teman, untuk mengecek kapasitas RAM itu bisa menggunakan satu CPU Z. Yang kedua, untuk mengeluarkan aplikasi pengguna itu menggunakan aplikasi Hibernator. Dan kemudian yang ketiga, untuk mengeluarkan aplikasi sistem yang ada di latar belakang itu menggunakan opsi developer. Tadi yang dua itu ya, yang dua itu mana tadi? Yang dua, pokoknya yang dua itu jangan simpan kegiatan dan juga batas backgroundnya itu tanpa batas background, itu pilih ya. Oke, itu mungkin teman-teman ya, mudah-mudahan jelas. Oke, kalau meskipun memang belum jelas, yuk kita diskusi bareng teman-teman. Nanti komen saja di kolom komentar di sebagian mana yang teman-teman belum paham. Oke, tapi saya sarankan teman-teman tonton videonya itu sampai selesai, jangan di skip-skip ya teman. Oke gitu teman-teman ya. Nah jangan di skip-skip ya, biar nanti jelas. Oke gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ambil hal positifnya, hal negatifnya jangan diambil teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, bisa jadi 2 GB RAM, mantap.